Kalau dari sisi yang sakit, dia itu kurang merespon, sehingga pasien stroke ini biasanya oleh keluarga itu sisi yang lumpuh itu ditempatkan mepet ke dinding, ya mepet ke dinding. Kemudian keluarganya atau orang yang besuk itu semua dari sisi yang sehat. Selain juga untuk menyembunyikan sisi yang lumpuhnya. Nah, itu adalah sesuatu yang salah. Jadi segala stimulasi itu justru harus diberikan dari sisi yang sakit. Sehingga kalau ada pasien stroke kemudian ditempatkan di dalam satu ruangan, itu mestinya itu begini. Ya, pasiennya itu ditaruh di sini. Maka kemudian sisi yang lumpuh ya, di sisi yang sebelah sini itu harus menghadap ke pintu, ya, sehingga kalau ada orang yang datang dia akan melihat ke pintu di sini. Jendela juga di sini. Di sini benar-benar dinding yang tidak ada stimulus. Meja ditaruh di sini, ya, orang yang datang akan berada di sini. Kenapa seperti itu? Karena pasien stroke itu ada kecenderungan untuk dia melalaikan sisi yang lumpuh, ya, atau neglect. Melalaikan sisi yang lumpuh. Sehingga tadi yang saya katakan, kalau diajak komunikasi, diajak bicara dari sisi yang lumpuh, dia tidak merespon dengan baik. Tapi kalau itu kemudian dituruti, maka neglectnya akan semakin berat. Ya, neglectnya akan semakin berat. Sehingga sisi yang lumpuh itu akan terlupakan. Ya, bahkan neglect yang berat itu, misalnya dia nanti toh sudah bisa berjalan, mungkin dia berjalannya akan seperti ini. Ya, ini nggak dilihat sisi yang lumpuh. Dan kemudian hanya sekedar diseret begitu. Dia sudah merasa lengkap anggota tubuhnya dengan sisi yang sehat. Nah, itu tidak boleh terjadi. Sehingga sejak dini stimulasi itu harus diberikan dari sisi yang sakit. Ya, termasuk juga meja di sini. Dia nggak bisa ngambil dengan sisi yang lumpuh, Pak. Tidak apa-apa, dia mengambil dengan sisi yang sehat di sini. Tapi kemudian dia mengambilnya kan mesti begini, karena mejanya ditaruh di sini. Nah, begitu dia seperti ini, dia akan memperhatikan sisi tubuhnya yang sakit. Tapi kalau mejanya di sini, ngambilnya dia begini, ya sudah, ini semakin terlupakan. Ya, begitu juga orang yang datang ngajak bicara itu di sini, stimulus di sini, ada cahaya dari luar di sini, sehingga dia akan menoleh. Nah, itu harus dilakukan. Yang pertama kita melakukan latihan gerak pasif. Ya. Ini saya harapkan semuanya bisa melakukannya, ya, sebagaimana. Tapi Anda harus tahu prinsip-prinsip dari latihan tersebut. Yang pertama prinsipnya adalah Anda harus melakukannya dengan serius. Ya, kita tidak ingin fisioterapi itu melakukan pasif movement itu seperti ini. Terlihat tidak serius. Kenapa enggak dilakukan dengan serius, misalnya seperti itu? Itu kan yang penting tujuannya terpenuhi. Ya, tidak hanya sekedar tujuan terpenuhi, ya, tapi kemudian secara estetika, kemudian kesungguhan, ya, kita menangani pasien, ya, itu akan harus terlihat. Kemudian setelah Anda bersungguh-sungguh, yang kedua adalah
Anda tahu tujuannya. Tujuannya adalah memelihara ROM, mencegah kaku sendi. Berarti gerakannya harus apa? Harus full ROM. Ya, jangan sampai passive movement hanya begini. Tujuannya mau apa? Ya harus full ROM. Dan pengulangannya harus cukup. Anda lakukan seperti ini 3 kali, seperti ini 3 kali, seperti ini 3 kali. Tidak cukup. Berapa kali pengulangan? Silakan dengan sungguh-sungguh, ROM, pengulangannya cukup. Ya, minimal kita melakukan 8 kali. Terus kemudian apa lagi untuk pasti? Yang ketiga itu pegangannya. Ya. Anda memegangnya harus firm. Ya. Tidak boleh Anda memegang mau melakukan passive movement itu begini. Pegang. Ya, langsung pegang, cek, mantap gitu ya. Tidak boleh mimpin seperti ini. Pak, ini pasalnya cowok Pak, saya cewek. Ya, tidak ada hubungan antara cowok dan cewek. Kalau ini sudah interaksi antara pasien dan terapi, ya, tidak berpikir seperti itu. Ya, tidak ada maksud yang lain. Kita hanya memberikan tindakan pertolongan, tindakan terapi. Pasiennya juga sama, nggak berpikir yang macam-macam. Dia berpikir ya dia stres memikirkan dirinya sendiri yang keadaannya seperti ini. Nggak ada pikiran macam-macam. Apalagi pasiennya sudah lanjut usia. Ya, biasanya pasien stroke lanjut usia. Ya. Kalaupun Anda masih segan, lakukan dengan pakai handscoon, pakai kemudian pegang dengan mantap. Ya, kalau Anda merasa bahwa ini kontak antara laki-laki dan perempuan, ya, daripada Anda tidak pakai handphone tapi pegangnya tidak. Nah, terus kemudian masih masalah pegangan. Kalau Anda melakukan passive movement, maka jangan sampai Anda menggerakkan passive movement itu menggerakkan 2 sendi. Misalnya Anda mau melakukan passive movement pada sendi sikunya, Anda pegangannya di sini, kemudian Anda menggerakkannya begini. Ini 2 sendi secara bersamaan Anda gerakkan. Tidak boleh. Jadi harus hanya 1 sendi yang dituju. Ya, sebisa mungkin hanya 1 sendi yang dituju. Terus kemudian ada pegangan yang di sebelah proksimal itu adalah fiksasi, dan kemudian pegangan pada lengan yang bergerak. Ya. Jadi ada fiksasi di sebelah proksimal sendi yang dimaksud, dan kemudian ada pegangan pada lengan yang bergerak, tidak melewati sendi lain. Ya, ini fiksasinya nggak boleh di sini karena ini akan menghambat untuk full ROM. Jadinya di sini. Oke, itu prinsip-prinsip yang Anda harus pegang dalam melakukan passive. Ya, gampang, tapi jangan digampangkan. Dan passive movement ini sering Anda lakukan, ya. Paling sering Anda lakukan karena memang dibutuhkan. Mungkin juga memberi waktu Anda berpikir, ini setelah ini saya mau memberikan terapi apa ya, sambil Anda melakukan passive. Dan juga merupakan saat yang paling baik biasanya untuk kita berkomunikasi dengan pasien. Itu saat passive movement. Terus kalau passive movement itu dilakukan dengan benar, pasiennya juga nyaman. Ya.
nyaman. Bahkan kalau full ROM itu kan mungkin disertai dengan pos pasif atau stretching gitu ya, nyaman. Oke. Kemudian untuk pergelangan tangan juga begitu, jangan sampai Anda memberikan pasif pada pergelangan tangan itu begini ya. Angkat seperti ini, fiksasi di sebelah proksimal sendi yang mau digerakkan, tidak melewati sendi yang lain. Anda lakukan ya. Hanya seperti ini. Begitu juga di sendi metatarsophalangeal juga begitu, sama, fiksasi sebelah proksimalnya, jangan melewati sendi yang lain. Kalau Anda mau gerakan secara massal, melakukannya sendi-sendi intervalan juga sama prinsipnya. Kalau mau Anda mau detail satu persatu seperti ini, jangan melewati sendi yang kedua, hanya pada sendi yang dimaksud. Tapi kalau Anda mau melakukannya secara massal, bisa begini. Misalnya seperti itu. Nah, passive movement pada pasien stroke yang penting untuk diperhatikan itu adalah pada shoulder. Kenapa? Karena shoulder ini sering berkembang pada pasien stroke, itu terjadi shoulder pain ya. Sering terjadi subluxasi ya, pada shouldernya ini, yang mungkin saja penyebabnya adalah justru malah fisioterapis, karena dia melakukan gerakan pasifnya itu kemudian asal di gerakan pasif. Atau pada waktu dia mungkin untuk memelihara ROM ya, sering yang saya lihat di rumah sakit itu pakai katrol gitu ya, pakai ule gitu. Jadi ini belum bisa memegang, ditali dengan elastik bindit pada ini ule seperti kerehan gitu ya. Pegang satu di sini, tali ini dipegang sisi yang normal, ini ditarik sehingga kemudian ini bergerak ke atas. Terus ini dilepaskan sehingga oleh berat ini kemudian ini jatuh ke sana. Nah, ini naik, kemudian ditarik lagi. Nah, kadang-kadang satu sisi ini ada manfaatnya, ya. Tapi kalau ini kemudian tanpa ada apa ya, edukasi yang benar, ini justru akan menyebabkan shoulder pain ya. Kemudian ini ditarik dengan kuat, gitu. Terus kemudian dibiarkan ini jatuh dulu ya, ini naik, ditarik lagi. Nah, itu mungkin tujuan memelihara ROM, tapi kemudian kita mengakibatkan shoulder pain. Nah, sehingga kemudian apa yang kita lakukan pada waktu kita melakukan passive movement pada daerah shoulder, ya kita melakukannya, kalau ini kita tidak memperhatikan shouldernya ya, biasanya kita memberikan passive movement untuk shoulder itu kita bisa melakukannya seperti ini. Dan ini menghadap ke belakang ya, jangan menghadap ke depan. Kenapa? Karena kalau menghadap ke depan ini sudah ngunci. Kalau Anda paksa, nyeri, Anda mengakibatkan cedera pada bawah. Tapi kalau ini menghadap ke belakang, ini tuh masih bisa Anda paksa sampai. Nah, kalau ini kita tidak memperhatikan bahunya, kita bisa memberikan passive movement itu seperti ini. Pak, tadi prinsipnya ini harus difiksasi, tapi kalau ini tidak dilakukan fiksasi, ya, karena kemudian kita direpotkan dengan ini. Mestinya kan kita membukannya hanya di sini, tapi kalau kita hanya bukan di sini, nah sisinya jatuh, sehingga kemudian
kita melakukan passive movement biasa. Tapi khusus untuk pasien stroke, maka yang harus dilakukan adalah ROM harus tetap tercapai karena tujuan kita melihara ROM, tapi sendi bahunya harus dilindungi. Jadi kita mendorong kaput humeri masuk ke kavitas glenoidal di sini, dan sekaligus splenditisasi di sini. Kemudian kita lakukan gerakan pasif. Jadi kita lindungi sendi bahu. Pak, ini kok nggak di sini? Harusnya di sini, tapi sikunya nanti jatuh. Sehingga kita di sini. Tapi ini sambil kita tarik supaya sikunya lurus. Tremor. Kemudian gerakan pasif maupun yang lain juga Anda harus lakukan dengan benar. Misalnya ekso dan immunotasi. Saya masih melihat ada fisioterapi itu melakukan ekso dan immunotasi pada lengan. Yang jelas tidak seperti ini. Kemudiannya juga dilakukan passive movement. Fleksi ekstensi hip sekaligus fleksi ekstensi ini kita melakukannya seperti ini. Siaran ini sak jam. Oh. Dia banyak saja. Ini kita dorong dengan menggunakan minta loh. Kita berpindah ke belakang supaya jatuhnya soft. Terus kemudian kita tekuknya ini kita dorong ke atas seperti ini. Kemudian kita pindah ke sini, kita dorong. Oh lah, ipon. Terus kemudian ekso dan immunotasi, ya jangan gini lagi ya. Anda melakukannya seperti ini. Kalau pasiennya kecil ringan, Anda boleh pegang seperti ini, kemudian Anda gerakkan ke sana atau gerakkan ke sana. Tapi kalau pasiennya berat, Anda menyangga seperti ini berat, sangga dengan lengan Anda seperti ini. Dorong ke sana dengan berat saja, kemudian dorong ke sini, tarik. Ini di luar tubuh kita ya. Misalnya Anda sedang kontak dengan kaki pasien, tidak di dalam dulu, tidak seperti ini. Ini kontak dengan hubungannya. Ya, Anda taruh di bawah. Semua gerakan diberikan bagian ROM ya, semua gerakan ekstensi, soindu, ABD, jangan sampai Anda menggerakkan ABD ini. Terus gimana Pak sekarang? Ya ini ya tadi saya seperti ini. Ada satu angka ke belakang. Sebetulnya passive movement itu yang penting tadi ya,
tapi akan lebih bagus apabila dilakukan dengan serius, pegangannya mantap, dan kemudian pegangannya juga bagus, dan gerakannya juga terlihat efektif dan memang terlihat butuh latihan untuk bisa melakukan. Kalau kemudian terlihat seperti ini, maka kemudian pasien dan keluarganya akan melihat kayak gitu saya bisa. Ya, nggak ada satu teknik khusus gitu ya. Tapi kalau kemudian Anda pegangnya dengan baik begitu ya, oh iya, terlihat seperti orang yang memang perlu latihan untuk bisa melakukan. Ya kemudian alah gampang seperti itu, saya juga bisa. Terus kemudian passive movement pada ankle ini penting ya, karena dia nanti akan kontraktur, kontraksi, inversi seperti ini. Ya, kemudian ada ini stretching di sini, ini kemudian taruh di sini. Mungkin lebih ringan, ya, seperti ini daripada Anda melakukannya seperti ini. Ini juga boleh. Benar gerakannya terlihat sungguh-sungguh juga, tangannya perlu latihan terlihatnya ya, tidak asal. Tapi mungkin lebih mudah yang seperti ini. Ini passive movement. Mungkin juga Anda bisa melakukan passive movement untuk relaksasi otot-ototnya yang mungkin spastik pada posisi seperti ini, atau nanti akan spastik dalam posisi seperti ini. Anda bisa mobilisasi pada metatarsalnya ya, metatarsal 1 dengan 2, dan mobilisasi 2 dengan 3. Nah ini nyaman sekali Mas. Dilakukan stretching passive movement seperti tadi nyaman. Apalagi kalau pasiennya itu tidak banyak gerakan begitu, kemudian kita mobilisasi seperti itu, rasanya nyaman. Apalagi gampang ya, seperti itu. Itu dilakukan untuk mencegah keterbatasan ROM dan kaku. Terus yang berikutnya apa lagi? Passive movement tinggal keterbatasan. Kita mencegah mengangkat paru sendiri. komplikasi pada paru. 10 kilo 50. Apa yang kita lakukan? Breathing exercise. Breathing exercise. Mantap. Iya. Apa hubungan stroke dengan komplikasi pada parunya? Paru-paru breathing exercise. Ya, orang yang tirabaring berarti aktivitasnya minimal. Berarti dia tidak pernah menggunakan paru-parunya itu maksimal. Jadi yang keluar masuk itu adalah volume paru yang yang kita kapasiti. Sedangkan volume paru yang basal itu tidak pernah bertukar dengan udara luar, karena pernapasannya hanya pernapasan biasa yang dangkal. Kenapa dia pernapasannya dangkal? Karena dengan pernapasan yang minimal seperti itu kebutuhan oksigennya sudah tercukupi.
dia nggak beraktivitas, hanya tiduran, sehingga kebutuhan oksigennya minimal, sehingga paru-parunya juga bekerja minimal. Akibatnya udara paru yang basal tadi itu tidak pernah bertukar dengan udara luar, berada di dalam paru terus. Nah, dia inilah yang kemudian akan mudah untuk mengalami infeksi. Sehingga pernapasan itu yang bagus itu ya, walaupun tidak setiap saat itu deep inspirasi dan maksimal ekspirasi, Pak, tapi sesekali kita harus melakukan itu, Pak, ya, untuk kemudian volume tidalnya ini juga kemudian ditukar dengan udara luar. Iya. Kalau orang normal itu sudah dilakukan, apalagi kalau kemudian dia berdiri dan beraktivitas, pasti sudah dilakukan. Tapi orang yang tidak baring, nah itu tidak dilakukan. Plus kondisinya yang kemudian memperburuk situasi untuk terjadi komplikasi pada paru. Apa saja kira-kira kalau pasiennya stroke yang akan memperburuk terjadi komplikasi pada paru? Apa saja kalau pasiennya stroke? Pasien stroke kebanyakan lanjut usia, Pak, sehingga kemudian paru-parunya biasanya juga sudah penuh. Pasien stroke kalau dia laki-laki, Pak, umumnya adalah perokok. Risiko terjadi komplikasi paru lebih tinggi. Dia ada riwayat penyakit paru sebelumnya, Pak, risikonya lebih tinggi. Jadi yang tidak ada riwayat itu, kalau dia tidak dari itu sudah kemungkinan komplikasi parunya itu tinggi. Plus kondisi pasien stroke itu biasanya seperti itu. Ada yang mengatakan pasien stroke itu kalau meninggalnya 1-2 hari setelah serangan stroke itu karena stroke. Kalau meninggalnya seketika atau dalam jangka pendek dari saat stroke, kemungkinan hemoragik, stroke berdarah. Tapi kalau sehari 2 hari mungkin bisa hemoragik ataupun non hemoragik. Tapi semuanya itu karena stroke. Ya. Kalau dia meninggalnya 1-2 hari. Kalau dia meninggalnya setelah 3 hari atau setelah 1 minggu, ada kemungkinan penyebab meninggalnya adalah komplikasi pada paru yang paling besar. Komplikasi pada paru, kemungkinan yang paling besar. Sehingga komplikasi pada paru itu bukan sesuatu hal yang dianggap sepele. Pak, itu sepele, Pak. Peran fisioterapi juga minimal. Hanya breathing exercise. Saya juga nggak yakin apakah breathing exercise itu juga bisa mencegah komplikasi pada paru. Karena saya nggak yakin, ya nggak saya lakukan. Itu yang kemudian sering. Memang tindakan pencegahan itu kalau berhasil, nggak ada yang mengapresiasi, ya. Nggak ada yang mengapresiasi. Itu ya memang seharusnya memang begitu. Apakah ini karena yang kamu kerjakan? Belum tentu. Mesti seperti itu, Pak. Tapi kalau itu sudah terjadi, maka kemudian yang ada adalah penyesalan. Kenapa tindakan pencegahan itu tidak dilakukan, tidak saya lakukan? Dan itu masih menjadi PR besar bagi pemerintah, masalah promotif dan preventif kesehatan. Kenapa sampai sekarang itu kelihatan jalan di tempat? Karena yaitu tadi,